Gigi belombang ada suatu kuman dekat dengan saluran jalan peredaran darah, jantung dekat. Jadi ada kuman-kuman itu yang menyebabkan pemicu dari jantung koroner. Ngaruh ke yang saraf-saraf gigi tadi? Ya, saraf itu. Wah, kalau gigi berlubang yang sakit ya lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, selamat datang di acara podcast kita hari ini, yaitu acara Bincang Kesehatan Gigi bersama Klinik Dr. Gigi Asra Haven Mars. Nah, saya Nur Alifah selaku host pada acara pada hari ini akan membahas tentang penyebab ataupun masalah-masalah yang terjadi pada mulut dan gigi. Dan dalam kesempatan kali ini kita juga langsung menghadirkan dokter andalan kita, yaitu Dr. Asra. Iya. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Selamat malam pada semua yang melihat daripada acara di Riau Park TV. Perkenalkan, saya memang tadi udah kenalkan oleh host. Nama saya Dr. Gigi Asra Haven Mars, yang praktek di Jalan Ronggowarsitu, lengkapnya di wilayah arena Grand Cafe. Di sini saya mungkin akan menerangkan tentang gigi dan mulut. Apa sih kasus-kasus yang sering terjadi, yang sering ya dilakukan oleh yang terjadi, baik yang gigi anak maupun orang gigi dewasa. Apa sih penyebabnya dan gimana terapinya? Mungkin itu yang saya terangkan di malam ini. Kalau ada pertanyaan dari host, silakan aja. Baik, terima kasih banyak dokter. Nah, mulut dan gigi, sahabat Promkes, seperti yang kita ketahui itu merupakan bagian awal tubuh yang menerima makanan, cairan, dan juga salah satu organ yang terlibat dalam proses pencernaan. Namun, bila bakteri dan kotoran tersebut dibiarkan mengendap, hal ini dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terkena penyakit atau kondisi medis tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja, Dok, masalah-masalah mulut dan gigi. Mungkin bisa disebutkan ya, Dok, apa saja yang salah satu apa penyebabnya ya dari makanan tadi ya? Iya. Oke, saya langsung jawab gini nih. Sebenarnya udah tahu ya, masyarakat sudah tahu sebenarnya, mungkin secara umum, tapi secara khusus itu tuh ada juga yang kurang tahu. Nah, kita memang menjaga gigi dan mulut ini sangat penting sekali. Dan faktor-faktor yang ada terjadi di rongga mulut dan gigi dan mulut itu tuh banyak. Contoh dari faktor makanan itu tuh halitosis. Halitosis itu berarti bau mulut. Bau mulut itu juga faktornya penyebabnya dari makanan juga. Jadi kita dianjurkan ya untuk menjaga gigi mulut itu dianjurkan gosok gigi. Gosok gigi itu dengan yang teratur, dan cara mensikat gigi harus dengan teratur juga. Satu lagi, kalau memang orang sering sikat gigi yang merasa dirinya benar sikat gigi, tapi masih ada juga gigi yang berlubang, dia ada juga pergi ke dokter. Dok, ini gimana dong? Saya udah sering nih sikat giginya pagi malam. Nah ini udah, tapi kok berlubang juga, kan begitu. Nah itu juga berarti intinya salah dari sikat gigi juga menyebabkan gigi berlubang. Jadi faktor makanan juga sangat yang mendukung itu tuh faktor makanan. Salah satu contoh dari sikat gigi yang salah, ada rasa ngilu yang tinggi. Ya, ada di era gusi, namanya gusi. Itu tuh kayak model iritasi, ada geper garis. Karena kena air dingin aja, ngilunya tinggi. Itu bisa jadi faktor sikat gigi yang salah. Nah nih, jadi masyarakat ya, saya anjurkan itu tuh kontrol dan tanya ke vaskes yang ada, baik puskesmas maupun klinik. Datang aja kontrol giginya paling kurang 1 kali dalam 6 bulan.
Tapi saya anjurkan, janganlah 1 kali 6 bulan, 1 kali 3 bulan pergi. Dicek, jangan merasa kita gini sehat, udah nggak ada masalah macam. Pasti ada kendala. Dan juga, itu salah satu dari gigi yang berlubang dari sikat gigi, dari faktor makanan. Gimana pun kita menyikat gigi, yang rasa nggak benar, sisa makanan ada yang lengket, ada bagian di celah-celah gigi itu ada juga. Itu juga faktor risiko untuk menimbulkan gigi berlubang. Nah, itu faktor risiko gigi berlubang. Nah, rajinlah kita ke dokter gigi, kemanapun terserah. Yang penting, fungsi dalam gigi dan mulut ini sangat peranan penting, baik yang untuk diri kita dari faktor makanan dan juga untuk faktor kesehatan kita. Orang masyarakat juga nggak tahu juga apa benar nih gigi berlubang ini ada hubungan dengan jantung koroner. Ada. Nah, itu Ada hubungannya ya, Dok ya? ada Dengan hubungannya. jantung koroner. Ada. Seperti apa itu maksudnya? Jadi orang sering ada risiko jantung koroner, sering diabaikan oleh dokter spesialis jantung. Pasti akan pertanyakan, gimana dong giginya? Pasti ada berlubang ya? Kalau berlubang ya tambal dulu atau dirawat dulu. Intinya memang gigi berlubang ada suatu kuman dekat dengan saluran jalan peredaran darah jantung dekat. Jadi ada kuman-kuman itu yang menyebabkan pemicu dari jantung koroner. Ngaruh ke yang saraf-saraf gigi tadi? Ya, saraf itu. Wah, kalau gigi berlubang yang sakit ya lumayan. Iya benar. Nah, Sampai ke kepala ya, Dok? sampai ke malah memang semuanya orang salah. Kalau kita sakit gigi semuanya salah semuanya. Itu udah otomatis sudah unsur fisikisnya. Gitu. Berarti kalau untuk penyebab gigi berlubang tadi mungkin masyarakat mau tahu, Dok, apa aja gitu penyebab gigi berlubang? Banyak. Seperti kita mungkin mengkonsumsi apa gitu. Oh ya. Salah satunya memang banyak sebenarnya, memang gigi berlubang itu faktor makanan. Makanan yang berlemak semacam, kemudian coklat yang manis-manis. Yang manis-manis ya. Manis. Kemudian benturkan suhu juga. Suhu ini antara pertukaran panas dingin. Nah, itu yang membuat gigi itu retak. Nah, gitu. Konsumsi dari makanan yang bersuhu terlalu panas gitu ya, Dok, panas. maksudnya. Terlalu dingin juga nggak boleh? Nggak boleh juga. Baik. Iya. Apalagi gini, sudah konsumsi panas, habis itu minum es. Oh, itu lebih cepat. Seperti Logikanya aja. bertabrakan gitu. Iya, logika aja. Batu sekeras itu tuh panas, dipanasi, kasih dingin, pecah loh. Oh iya, betul-betul. Pecah. Nah, begitu juga gigi. Kita harus rawat. Gitu. Kalau untuk penggunaan obat-obatan tertentu mungkin jadi penyebab juga mungkin, Dok? Obat-obat tertentu itu tuh ada juga. Itu biasanya perubahan warna. Kalau obat-obat contoh warna gigi kecoklatan, itu biasanya dilakukan oleh ibu yang bumil. Yang bumil itu tuh janin itu tuh ya, dalam ibu yang bumil janin itu tuh mengambil zat kalsium dan fosfor. Nah, nanti zat kalsium fosfor itu tuh diambil, didoping oleh dokter kandungan. Ya kan, untuk obat-obat untuk pengganti zat kalsium dan fosfor. Nah, kelebihan dari antibiotik waktu yang hamil, menyebabkan gigi juga Pengeroposan atau gimana, Dok? bisa jadi kekeroposan ya. Berarti tadi untuk masalah gigi tuh ada masalah bau mulut ya? Ya. Bau mulut, terus gigi berlubang. Nah, kalau ada nih ya, Dok, saya searching masalah gigi dan mulut itu termasuk kanker lidah katanya nih. Itu termasuk nggak? Oh ya, masuk. Itu kanker lidah. Itu sebenarnya gini ya. Ada mengatakan penyebabnya rokok. Bukan. Ini saya luruskan ya. Kanker lidah itu sebenarnya sudah ada benih di dalam tubuhnya. Kanker foto penyebab belum nggak tahu nih. Tapi sudah ada bakat. Nah, intinya bakat dalam tubuhnya ada. Mungkin bisa jadi dari keturunannya. Merokok itu faktor pemicu. Faktor pemicu sel bukan kanker penyebab yang ada di dalam tubuh. Oh iya, kan ada nih. Gitu ya. Ada di kemasan rokok. Saya bukan berarti menganjurkan merokok ya. Saya bukan menganjurkan merokok, enggak. Jadi ada di kotak rokok nih.
merokok dapat menyebabkan kanker katanya kan. Ini bukan saya nih komplain sebenarnya nih. Bukan menyebabkan, sebagai faktor pemicu merokok ini nih. Itu sebenarnya. Kalau ya memang betul ini merokok ini nih menyebabkan kanker, bisa jadi orang yang umur 100 tahun menyebabkan kanker akhirnya. Ini enggak kenyataannya. Orang yang enggak merokok dapat kanker malahan. Jadi merokok anak pemicu. Pemicu misalnya kan ada bakat ya pemicu. Gitu. Baik. Kalau untuk faktor resikonya tuh, faktor risiko seseorang untuk mengalami masalah mulut dan gigi itu seperti apa, Dok? Risikonya banyak. Risikonya begini. Sakit yang ketinggian, migrain segala macam. Itu misalkan gigi yang berlubang, gigi belakang sekali, wah ini sebelah ini migrain. Tinggal berdengung, udah nyekupat, Soalnya saya pernah ngalami sakit gigi ya. Iya. Mau makan orang gitu ya, Dok Iya. Oh ya, makan daging aja deh, jangan orang makan. Nah, untuk kalau gejalanya nih, Dok, gejala-gejala masalah mulut dan gigi ini, sebaiknya itu segera periksakan gigi ke dokter atau ke mana nih sebaiknya, Dok? Ya, sebaiknya gini. Ya, kita kan makin lama ilmunya makin berkembang. Kita periksa gigi dan mulutnya seharusnya ke dokter. Banyak kan udah ada nih, banyak nih puskesmas udah ada aja dokternya, klinik juga ada dokternya. Apalagi periksalah ke dokter. Nanti dokter akan menghancurkan ini semua, disarankan ke semua ini cara mensikat gigi, ini segala macam, ini semacam. Ingat itu. Dalam usia muda waktu SMA nih, SD, SMA banyak nih unsur pekerjaan. Contoh, mau masuk angkatan, ke kepolisian, apalagi nih IPDN, itu giginya nggak boleh berlubang loh, nggak boleh berlubang. Banyak tuh di klinik saya emang, ya datang bondong-bondong, besok mau tes, sekarang dia mau periksa gigi, itu nol aja hasil besok memang. Nah, jadi saya anjurkan, ya anjurkan bagi yang pengen minatnya angkatan, baik polisi, angkatan darat atau IPDN segala macam, periksa giginya. Ini khusus bagi anak SMA nih mau masuk polisi segala macam, periksa, pergi ke dokter gigi. Alangkah baiknya lebih secara dini gitu ya, Dok? Secara dini, lebih baiknya secara dini dari SD, SMA periksa. Ini orang tua nih harus nih gimana? Nah ini, jangan dianggap nih, giginya besok udah aman ya, belum tentu nih. Ini yang menyebabkan gagalnya masuk ke polisian itu salah satu juga. Sepele ya, Dok ya? Jangannya sepele, nggak sepele memang. Dia mau gagal, badannya tuh gop segala macam, sehat, tapi giginya hancur, gagal. Berarti bagusnya per 6 bulan sekali ya, Dok? Sekali, dia sarankan sekali 6 bulan. Kalau merasa nggak sakit ya, kalau nggak sekali 3 bulan, ini cek aja. Apalagi besikan karang gigi itu menyebabkan karang gigi makanan juga. Makanan tadi saya lupa ngomong nih. Karang itu gigi penyebab makanan bisa menyebabkan karang gigi gitu? Iya, karang gigi. Karang gigi itu makanan yang udah menumpuk. Sampah yang menumpuk, yang mengeras. Kalau karang gigi itu mengeras ya, Dok? Mengeras seperti karang ya. Itu tadi karang gigi. Itu makanan yang menempel maksudnya, Dok? Makanan yang menempel, ya sikat gigi yang salah. Baik, sikat gigi takut dia kena gusi, kena air berdarahnya, takut. Cepat kali. Jadi nggak bersih ya? Ya, benar, Mang. Nah, itu Mang. Nah, kalau karang gigi itu menumpuk, namanya sisa makanan menumpuk, udah mengeras, menyebabkan gigi berlubang. Gigi berlubang namanya karies lah di istilah medis. Kalau orang awam itu gigi berlubang, kalau istilah medisnya itu karies. Nah, kalau untuk ada nggak komplikasi, Dok? Komplikasi pada masalah kesehatan mulut dan gigi? Komplikasinya ada banyak. Kalau komplikasi itu tuh, contoh dari orang penyakit gula, DM ya. Jadi kalau ciri-ciri orang sakit gula itu tuh lihat gigi dan mulut tuh gigi goyang semua. Berarti gulanya tinggi, gigi goyang. Di samping itu juga karang gigi juga banyak, gigi juga goyang. Namanya kasusnya periodontitis. Periodontitis tuh ya gimana ya? Nggak ada lengketnya sama tulang lagi, cuma daging gusi aja lengket aja. Baik. Diabetes bukan hanya berpengaruh pada kulit ya? Enggak, di gigi juga. Di dalam tubuh kita juga ngaruh ya? Ngaruh. Oh iya.
ya. Jadi komplit Bahaya ini. kali. Namanya pintu masuk pertama, dari masuk pertama ke dalam. Nah, nih dok, ada satu masalah gigi mungkin saya ini kurang tahu ini termasuk masalah, tapi seperti masalah juga lebih ke kecantikan sih dok. Kalau misalnya gigi-gigi yang tidak rapi, tidak rata itu dok, itu memang bisa dibenerin gitu, Oh, iya, atau iya. gimana gitu? Oh itu. Kalau itu tuh bisa. Bisa. Sebenarnya memang gigi berjejal namanya, gigi berjejal. Kemudian ada gigi, maaf ya, maju ya, boneng lah intinya, maju. Kalau istilah kedokterannya protusif. Kalau yang berjejal itu crowded namanya kalau istilah medis. Secara yang bisa dipahami aja lah bagi masyarakat begitu. Bisa kita benahi. Salah satunya behel. Memakai behel. Behel. Jadi behel itu tuh selain untuk merapikan gigi dan juga untuk memperindah wajah. Maksudnya memperindah wajah itu dari Contoh, mana? gigi orang itu berjejal atau banyak, kayak penuh mulutnya tuh, penuh. Nanti saya buat dia nanti di acara apanya selanjutnya saya buat Next ya, dok, next ya. saya tampangkan besok lebih mendetail saya terangkan. Tapi secara umum saya terangkan bisa kita rawat. Dibentuk wajahnya itu biasanya wajahnya mohon maaf ini jelek bisa cantik memang. Banyak pasien saya memang pasien ini memang Pak dengan biasa datang dia SMP datang SMA datang wajahnya biasa-biasa aja 1 tahun memakai mak indah cantik memang. Itulah saya pasang pemasangan behel begitu aja. Ada yang maju bibirnya mau tower segala macam ya, dibentuk pakai behel indah jadi bagus. Berarti itu gini ya dok, apa namanya, posisi gigi kita itu berarti mempengaruhi rahang ya? Betul. Makanya kalau misalkan kita lakukan perawatan behel tadi juga jadi ada perubahan di rahang kita. Perubahan gitu di maksudnya rahang ya? kayak membuatnya kayak apa nih, istilahnya glowing sekarang nih, buat tirus segala macam di behel bisa. Makanya saya sarankan pergi ke dokter gigi, nanti dokter gigi akan menerangkan gimana bentuk nanti di ronsen segala macam, dibenahi segala macam batnya. Jadi jangan segan-segan ke dokter gigi. Kok enggak malu habis tangan 2 karton segala macam kan biasa. Sebenarnya giginya bisa dibentuk. Jangan usah malu lagi. Sekarang ngomong aja cepat selalu gini gimana nih wajah ini bisa dirubah segala macam. Ini semua bisa. Ada juga gigi yang udah kosong ditanam, bisa juga implan namanya. Implan bisa diterangkan. Biar penasaran nih, kita bahas selanjutnya aja ya dok. Oh ya, nanti saya nunjukkan banyak cerita-cerita soal gigi dan mulut ini segala macam. Banyak orang yang nggak tahu segala macam. Kita rawat semua. Baik, kalau gitu dokter, kesimpulan kita pada pembahasan kali ini di episode kali ini itu tentang kesehatan mulut dan gigi itu. Silakan dok. Gini, saya sarankan pada masyarakat, baik yang generasi muda maupun generasi anak-anak dan tua ya semua lah intinya segala macam. Kontrollah gigi dan mulut Anda ke klinik, ke pelayanan vaskes yang terdekat, puskesmas segala macam, silakan datang. Dan juga banyak manfaat dari gigi dan mulut ini nih, dan juga untuk prestasi anak. Prestasi anak kita nggak tahu prestasinya, salah satu contoh masuk angkatan itu perlu gigi yang sehat. Silakan datang, ada karang gigi minimal datanglah sekali 6 bulan. Gitu. Terima kasih Dokter Asra pada kesempatan hari ini telah membagikan pengetahuannya yang berharga. Nah, bagi sahabat Promkes, kami harap episode kali ini telah memberikan wawasan dan dapat menjawab sebagian besar pertanyaan sahabat semuanya. Dan jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan subscribe channel kita di sini, dan untuk mendapatkan informasi-informasi tentang kesehatan gigi lainnya.
Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.